Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fania Wola dengan NIM 2114201068, mahasiswa Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekarang di video kali ini saya akan membahas tentang atresia ani, yaitu salah satu penyakit yang biasa terjadi pada bayi baru lahir. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari atresia ani, penyebabnya, pengobatan, cara pencegahan, dan akan memberikan sedikit saran bagi masyarakat untuk dapat terhindar dari penyakit atresia ani ini. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari atresia ani. Atresia ani adalah suatu keadaan tidak ada atau tertutupnya lubang anus yang normal. Atresia ani adalah kelainan kongenital yang dikenal juga sebagai anus imperforatus, meliputi anus, rektum, ataupun keduanya. Ciri-ciri dari atresia ini dapat dilihat dari bentuk anus yang tampak tidak rata atau sedikit cekung ke dalam, atau dapat berbentuk anus namun tidak berhubungan langsung dengan rektum. Dan dapat disimpulkan bahwa atresia ani adalah kelainan kongenital di mana anus tidak mempunyai lubang untuk mengeluarkan feses. Nah, ada beberapa penyebab atau faktor yang menjadi penyebab dari atresia ani ini. Yang pertama adalah putusnya saluran pencernaan dari atas dengan daerah dubur sehingga bayi lahir tanpa lubang di bagian dubur. Dan yang kedua adalah kegagalan pertumbuhan saat bayi berada dalam kandungan berusia 12 minggu atau 3 bulan. Selanjutnya adalah adanya gangguan atau berhentinya embriologi di daerah usus, rektum bagian distal, serta traktur urogenitalis yang terjadi antara minggu keempat sampai ke-6 usia kehamilan. Yang keempat yang menjadi faktor penyebab atresia ani adalah kelainan bawaan. Orang tua tidak diketahui apakah mempunyai gen carrier penyakit ini. Janin yang diturunkan dari orang tua yang menjadi carrier saat kehamilan mempunyai peluang sekitar 25% sampai 30% dari bayi yang mempunyai sindrom genetik, abnormalitas kromosom, atau kelainan kongenital lain juga yang beresiko untuk menderita atresia ani ini. Dan sekarang bagaimana cara untuk mengobati penyakit atresia ani ini? Tujuan dari pengobatan untuk atresia ani ini dilakukan agar membantu memperbaiki kondisi anus pada bayi supaya bayi dapat menjalani kehidupan dengan normal. Sebelum pengobatan lanjutan dilakukan, bayi yang tidak mempunyai lubang anus akan diberikan asupan cairan dan nutrisi lewat cairan infus. Dan berikut adalah prosedur pengobatan yang dilakukan kepada bayi yang menderita atresia ani. Yang pertama adalah pembedahan atau operasi. Pembedahan adalah pilihan pengobatan paling utama untuk menangani kondisi atresia ani. Tujuannya untuk membuat fungsi dari saluran pencernaan bisa kembali normal. Beberapa prosedur bedah yang dapat dilakukan pada pasien atresia ani antara lain, yang pertama adalah kolostomi, yaitu prosedur pembuatan lubang atau stoma pada dinding di bagian perut untuk digunakan sebagai saluran pembuangan yang sifatnya hanya sementara. Dan selanjutnya ada pull-through atau prosedur pembedahan yang dilakukan untuk menyambung bagian anus dan juga rektum. Selanjutnya adalah penutupan kolostomi, yaitu prosedur pembedahan lanjutan yang dilakukan guna untuk menutup lubang stoma. Alhasil, pengidap atresia ani nantinya dapat mulai mengeluarkan kotoran yang nantinya dibuang melalui rektum dan anus. Prosedur pembedahan yang dapat dilakukan terakhir yaitu anoplasti perineum. Prosedur pembedahan yang dilakukan guna menutup fistula yang terkoneksi dengan bagian saluran kemih maupun vagina. Prosedur tersebut dilakukan dengan tujuan guna memastikan lubang anus ada pada posisi yang tepat. Selanjutnya, pengobatan yang dapat dilakukan pada pasien atresia ani yaitu mengatur diet dan pola makan. Mengapa pasien atresia ani dianjurkan untuk mengatur pola diet dan makan? Karena setelah menjalani prosedur operasi, pengidap atresia ani ini memang dianjurkan untuk mengatur diet dan pola makan. Misalnya, meningkatkan asupan kaya serat, juga mengonsumsi suplemen dan vitamin. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah penyakit atresia ani ini dapat dicegah? Ya, tentunya semua penyakit itu bisa kita cegah karena lebih baik mencegah daripada mengobati.
Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ibu hamil guna mencegah atresia ani dapat terjadi pada si calon bayi, yaitu para ibu atau calon ibu dapat menjalankan pemeriksaan genetik apabila terdapat riwayat atresia ani atau masalah kongenital lain sebelum merencanakan kehamilan. Konsumsi makanan sehat, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol maupun obat yang tidak diresepkan untuk ibu hamil. Dan saran saya bagi ibu hamil, hindari makanan yang dapat menyebabkan kondisi janin menjadi memburuk dan rajin melakukan pemeriksaan kandungan. Sebelum menutup video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mari bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di UNPI ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jika kalian memiliki minat dan bakat yang sesuai dengan bidang-bidang yang ada di fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, segeralah mendaftar ke UNPI dan asahlah bakat dan minat kalian agar dapat berkembang dan menjadi lulusan terbaik di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi tidak perlu tunggu berlama-lama lagi. Ayo segera bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.